Ya Sobat Kabarto, sekarang gua sudah ada di booth Suzuki di gelaran Gias 2022, di mana Suzuki membuat sebuah keseruan baru, di mana Suzuki ini sekarang sedang melaunching Suzuki Espresso. Nah, namanya aja udah unik banget nih Sobat Kabarto, di mana mobilnya emang gak terlalu besar dan kecil, tapi kayak kita mengingatkan namanya seperti jenis biji-bijian dalam dunia kopi nih Sobat Kabarto. Tapi kita nggak akan bahas mengenai kopi, kita akan ngebahas mengenai Suzuki Espresso yang ternyata bisa menjadi salah satu pilihan buat Sobat Kabarto yang pengen mobil yang nggak terlalu besar dimensinya, mobil yang cocok buat selap-selip di perkotaan, tapi juga affordable. Kenapa affordable? Karena dibanderol hanya dengan 100 jutaan aja. Yang pertama, gua akan ngebahas masalah tampilan depannya nih Sobat Kabarto. Tampilan depannya emang sangat compact banget kayak gini. Bisa kita lihat dari grill-grill simpel kayak gini ya Sobat Kabarto. Grillnya itu sedikit berbeda daripada mobil-mobil lainnya, di mana dia memiliki dimensi seperti ini, membentuk kotak-kotak seperti ini yang sangat padat ya Sobat Kabarto. Dan lampunya sendiri dia masih menggunakan bohlam. Jadi kita bisa lihat bahwasannya Suzuki memberikan opsi baru buat pasar otomotif di Indonesia yang ingin mencari mobil kecil namun affordable. Buat Sobat Kabarto yang penasaran sama spesifikasinya, mobil bertampang unik ini punya dimensi panjang 3565 mm, lebar 1520 mm, serta tinggi 1564 mm dengan bobot yang cukup ringan nih sob, yaitu 767 kg. Walaupun mobil ini punya dimensi yang cukup mungil, jangan salah, Suzuki Espresso punya ground clearance yang diklaim relatif tinggi di kelasnya, yaitu 180 mm. Istilah kecil-kecil cabai rawit emang pas banget disematkan di Suzuki Espresso. Mesinnya sendiri menggunakan mesin K10B berkapasitas 1000 cc. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga 67 daya kuda pada putaran 5500 rpm dan torsi maksimum 90 Nm yang dapat dicapai pada putaran 3500 rpm. Mesin ini dikawinkan dengan transmisi manual 5 percepatan atau opsi lain yaitu auto gear shift. Emang untuk mobil dalam kota rasanya Suzuki Espresso emang cocok banget menjadi salah satu pilihan Sobat Kabarto jika ingin membeli mobil di gelaran Gias 2022. Beres ngomongin mesin dan juga area front fascianya, sekarang gua akan ngebahas area samping dari Suzuki Espresso 1 ini sob. Jadi yang pertama-tama gua akan ngebahas wheelbase dari Suzuki Espresso 1 ini. Suzuki Espresso memiliki wheelbase 2380 mm Sobat Kabarto yang sangat cocok untuk dimainin di daerah perkotaan. Selain itu, kita sekarang akan ngebahas sektor kaki-kakinya. Sektor kaki-kakinya sendiri menggunakan ban ukuran ring 14 dan juga dibalut ban dengan ukuran 165/70 nih Sobat Kabarto. Jadi kalau bisa kita lihat juga dia punya pelap, Suzuki Espresso nih punya pelap, emang bentuknya cukup padat multipalang, tapi masih manis nih kalau dikombinasikan dengan mobil yang ukurannya tidak terlalu besar satu ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat area buritan dari Suzuki Espresso 1 ini. Nah, Sobat Kabarto, walaupun terhitung sebuah mobil dengan cc kecil yang harganya cukup affordable dan dimensinya yang tidak terlalu besar, tapi ternyata dengan harga yang cukup terjangkau, mereka tetap menyematkan beberapa penambahan untuk tampilan eksteriornya. Seperti roof spoiler satu ini nih Sobat Kabarto, walaupun terlihatnya hanya seperti city car, tapi penambahan roof spoiler seperti ini masih menunjukkan bahwa Suzuki Espresso ini dapat menunjukkan tampilannya tetap terlihat sporty nih Sobat Kabarto. Nah, sekarang selain kita ngeliat eksteriornya, gue pengen ajak Sobat Kabarto untuk tengok area interiornya. Semenarik apakah? Let's go, ikutin gue. Yes, ini dia Sobat Kabarto, area interior dari Suzuki Espresso. Kesan pertama, satu kata yang paling bisa gua ucapkan untuk mewakilkan seluruh area interiornya adalah cukup minimalis. Kenapa bisa gua katakan seperti itu cukup minimalis? Yang pertama, satu hal yang unik harus Sobat Kabarto tahu, pengaturan spionnya masih menggunakan analog banget kayak gini. Kayak analog di PlayStation ya Sobat Kabarto. Yang lucunya dia pengaturannya seperti ini, di kanan dan kiri sama pengaturan spionnya. Plus ada satu hal yang menarik. Di area sini cukup bersih, tidak ada tombol-tombol elektrikal yang fungsinya untuk power window. Di mana letaknya? Ini dia.
di bawah layar infotainment nih Sobat Kabaroto. Mereka berdua mengapit tombol untuk lampu hazardnya Sobat Kabaroto. Plus, bagi para calon pemilik Suzuki Espresso, kalian harus siap-siap untuk sedikit melupakan layar cluster instrumen yang umumnya biasa ada di belakang lingkar kemudi, karena mereka meletakkannya ada di atas layar infotainment milik Suzuki Espresso. Cukup kecil, mereka menggunakan digital tapi ada sedikit layar MID-nya di tengah Sobat Kabaroto. Plus, kalau bisa kita lihat lagi untuk sebuah city car, ruang-ruang penyimpanannya gua rasa ini sangat memadai. Glove box, terus habis itu di sini ada bottle holder, cup holder, kantong-kantong penyimpanan. Terus habis itu di belakang dekat rem tangan ada lagi, dan di sini ada space untuk menaruh barang-barang nih Sobat Kabaroto. Fitur keselamatannya sendiri ada SRS front dual airbag, rear parking sensor, immobilizer, pengereman, anti-lock braking system, sabuk pengaman, childproof, rear door lock, 3-point assist grip, dan alat pemadam api ringan. Oh ya, kita akan coba untuk pengaturan dari joknya. Masih menggunakan tuas, dan juga masih menggunakan tuas di daerah bawah untuk maju mundurinnya. Sekarang kita akan berbicara mengenai posisi berkendara. Untuk postur gue yang 180-an, Suzuki Espresso masih memiliki ruangan di antara atap dan juga kepala gue, atau headroomnya ini masih cukup lega, masih ada satu kepal di jari gue. Plus, habis itu untuk kaki, untuk mobil yang ukurannya atau dimensinya tidak terlalu besar, ini gue rasa cukup. Lalu habis itu bisa kita lihat lagi. Oh, ternyata tidak ada ini Sobat Kabaroto ya. Tidak ada pengaturan model tuas sama sekali untuk dari lingkar kemudinya. Selain itu semuanya simpel, tidak ada tombol-tombol elektrikal yang sekiranya menyatu bersamaan dengan lingkar kemudi dari Suzuki Espresso. Selain keseluruhan area interior yang di area depan sudah gue bahas, ataupun di kabin depan sudah gue bahas, gue pengen kasih tahu nih ke Sobat Kabaroto bahwasannya Suzuki Espresso itu memberikan opsi bagi Sobat Kabaroto semua atau bagi calon pemilik Suzuki Espresso, di mana ada dua pilihan transmisi. Yang pertama adalah manual transmission seperti ini, yang sedang gue naikin ini manual transmission, dan satu lagi adalah AGS nih Sobat Kabaroto. Yes, beres dari ngomongin area depan, area dashboard depan sampai area kabin depan. Sekarang gue mau kasih tahu ke Sobat Kabaroto apa yang gue temukan di kabin belakang. Let's go. Ini dia nih Sobat Kabaroto. Ini area kabin belakang dari Suzuki Espresso yang tadi gua sudah bilang bahwasanya kalau udah di kabin depan gua bahas, sekarang mau ngebahas kabin belakangnya. Satu hal yang unik yang jarang gua temui di city car pada umumnya adalah dia masih menggunakan untuk pengaturan kacanya, dia masih menggunakan model engkol nih Sobat Kabaroto. Belum elektrikal, sedangkan yang depan sudah elektrikal. Tapi rasanya untuk sebuah city car yang cukup compact seperti ini masih terlalu sederhana banget nih. Di Suzuki Espresso menggunakan yang namanya pengaturan kaca model engkol. Alangkah baiknya bisa direvisi lagi atau mungkin diperbarui lagi ke depannya, diberikan inovasi atau mungkin ditambahin elektrikal seperti yang ada di depan, ataupun sesuatu yang sekiranya mungkin sedikit lebih modern nih. Beres dari area kabin belakang, sekarang gua akan ngasih tahu ke Sobat Kabaroto semuanya bagaimana luasnya atau ruang belakang, yaitu bagasi dari Suzuki Espresso. Let's go, ikutin gua. Ini dia Sobat Kabaroto, area belakang atau bagasi dari Suzuki Espresso. Nah, bagi sebuah city car yang ukurannya tidak terlalu besar, Suzuki Espresso gua rasa masih cukup menampung sekitar 2 koper besar ataupun 6 ransel berukuran sedang nih Sobat Kabaroto. Yang menariknya lagi, ternyata Suzuki Espresso menyediakan area penutup di area bagasinya, dan bahannya plastik keras terus dilapis dengan bahan semi sweat seperti ini. Nice banget buat Suzuki Espresso. Dari tadi kita udah ngebahas area interior sampai eksteriornya. So, gimana nih menurut Sobat Kabaroto? Apakah Suzuki Espresso sanggup untuk bersaing di tengah ramainya pangsa pasar pecinta otomotif sekaligus orang yang membutuhkan
atau mencari city car. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Pantengin terus YouTube channel Kabar Oto, YouTube channel membahas seputar berita otomotif. Gua Dion pamit undur diri. Sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye.